Burundi, negara termiskin yang alamnya kaya, kekayaan diukur dari kepemilikan sapi. Negara di jantung Afrika ini dinobatkan sebagai negara paling miskin di dunia. Berdasarkan Global Finance Magazine, sebanyak 82,1% masyarakat di Burundi memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan uang sebesar 1,25 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17.500 rupiah per hari. Negara beribu kota Gitega itu memiliki luas 27.834 km persegi dengan jumlah penduduk 12,55 juta. Burundi menjadi negara dengan jumlah anak yang mengalami malnutrisi tertinggi di dunia. Menurut data Global Hunger Index atau GHI, level kelaparan penduduk di Burundi terus meningkat dan bertambah buruk setiap tahun. Tercatat terdapat 65% anak di bawah usia 5 tahun yang menderita kelaparan dan gizi buruk. Di Burundi, sebagian besar anak-anak lebih memilih bekerja dibanding bersekolah. Hanya 32% penduduknya yang berhasil menyelesaikan sekolah menengah dan kurang dari 1% yang melanjutkan ke universitas. Hal ini terjadi karena mereka berpikir bahwa sekolah tidak akan memberikan dampak positif dalam menunjang perekonomian keluarga, sehingga sebagian besar anak-anak di sana lebih memilih untuk membantu orang tua dalam mencari uang. Secara geografis, wilayah Burundi berada di dataran tinggi di mana titik terendahnya adalah Danau Tanganyika yang terletak pada ketinggian 772 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, titik tertinggi negara ini adalah di puncak Gunung Heha yang tingginya 2.670 meter di atas permukaan laut. Burundi juga dikenal sebagai negara yang tak punya batas laut. Wilayahnya dikelilingi daratan yang berbatasan dengan Rwanda, Tanzania, dan Republik Demokrasi Kongo. Karena tidak punya batas laut, sebanyak 80% dari jumlah penduduk di Burundi berprofesi di dunia pertanian. Sektor pertanian menyumbang dan berkontribusi sebesar 40% untuk PDB di sana. Namun, para penduduk Burundi melakukan pertanian menggunakan cara dan peralatan yang tradisional. Keunikan negara ini adalah mereka menjadikan sapi sebagai hal penting dalam kebudayaan nasional. Ucapan khas dalam bahasa Kurundi, bahasa yang digunakan di Burundi yaitu Amasho, dapat diartikan sebagai semoga kamu mempunyai banyak ternak sapi. Bagi orang Burundi, sapi merupakan simbol kesehatan, kemakmuran, kebahagiaan, bahkan kekayaan. Bila ada sapi yang mati, mereka akan menguburkan tanduknya di dekat rumah. Ini dipercaya akan membawa keberuntungan. Burundi dulunya merupakan wilayah kekuasaan Jerman pada masa Perang Dunia Kedua yang kemudian beralih ke tangan Belgia setelah perang usai. Negara ini berhasil memperoleh kemerdekaan pada 1962. Namun, kemerdekaan itu justru menjadi malapetaka ketika terjadi konflik antar suku yang berujung pada genosida. Sejak merdeka, dua suku besar di Burundi yaitu Hutu dan Tutsi saling berebut kekuasaan. Presiden pertama Burundi, Pierre Buyoya, yang berasal dari suku Tutsi melakukan pembantaian pada suku Hutu. Kondisi ini berlangsung hingga pada 1993 terjadi kudeta yang dilakukan Melchior Ndadaye yang berasal dari suku Hutu. Setelah Presiden Ndadaye berkuasa, terjadi aksi balas dendam pada suku Tutsi. Menurut catatan PBB, setidaknya ada 300.000 orang dari suku Tutsi yang tewas dalam pembantaian tersebut. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan rakyat sampai akhirnya kedua suku ini sepakat untuk mengakhiri konflik melalui penandatanganan perjanjian damai di Arusha, Tanzania. Selang 15 tahun berlalu, konflik kembali terjadi ketika Presiden Pierre Nkurunziza hendak mencalonkan diri kembali untuk ketiga kalinya sebagai presiden. Keinginan Nkurunziza ini bertentangan dengan konstitusi dan ia pun memerintahkan agar masyarakat yang tak setuju untuk ditangkap bahkan dibunuh. Perlakuan ini akhirnya mendorong kudeta militer yang dilakukan Jenderal Godefroy Niyombare terhadap Nkurunziza. Konflik di negara itu pun pecah kembali. Konflik berkepanjangan selama puluhan tahun ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi Burundi dapat dikatakan buruk, di mana menurut catatan World Bank, PDB per kapita negara ini adalah $900 atau sekitar 12,7 juta rupiah. Jumlah ini terbilang rendah bila dibandingkan dengan Indonesia yang pada 2021 lalu PDB per kapitanya mencapai $4.140 atau hampir 61 juta rupiah. Masalah ekonomi ini juga berdampak pada kesehatan penduduknya. Pada 2016, UNICEF memperingatkan kondisi Burundi yang mengalami krisis besar lantaran terjadi kekerasan, malnutrisi, dan berbagai penyakit seperti malaria dan kolera. Selain itu, anak-anak di sana juga menderita kwashiorkor, yaitu bentuk gizi buruk yang disebabkan kekurangan gizi protein. PBB juga mencatat rata-rata angka harapan hidup penduduk laki-laki maupun perempuan adalah 50 tahun. Hingga saat ini, Burundi masih berjuang untuk menjadi sejahtera. Konflik politik masih terjadi.